Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pengajian Kamis Manis. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua sebagai wadah untuk mewarnai dan juga mencerahkan kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Syifa Aulia sebagai host yang akan menemani acara dari awal sampai akhir, dan sudah hadir juga narasumber kita di sini yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah sudah diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir di sini untuk menemani kami semua memberikan kajian mengenai tema dari kajian kita kali ini. Nah, teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk follow sosial media dari Partai Gelora Indonesia dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung aja. Jadi untuk tema kajian kali ini adalah apakah sakit menggugurkan dosa? Langsung saja kita tanyakan kepada Ustazah Lulu. Dipersilahkan agar menjelaskan tema kali ini. Ya, terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuh wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Syifa, kita kembali bersama di pengajian Kamis Manis ya. Mudah-mudahan pengajian ini senantiasa membawa keberkahan buat kita semua. Senantiasa mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan buat kita semua lahir dan batin. Amin amin ya robbal alamin. Sebagaimana tadi dipaparkan oleh Syifa ya, bahwa kajian kita kali ini adalah tentang apakah sakit itu menjadi penggugur dosa buat kita. Jadi memang Syifa, kita dalam kehidupan ini nggak mungkin kan sehat terus ya. Pasti kita pernah merasakan sakit ya. Pasti kita pernah mengalami sesuatu yang mungkin bukan sakit tapi menyakitkan ya. Jadi kejadian-kejadian, ujian dan musibah ya kadang menyakitkan buat kita. Tetapi mungkin Syifa, kalau kita kaji lebih jauh ya, bisa jadi sakit yang kita alami itu sebenarnya bermanfaat untuk kita. Jadi membawa keberkahan tersendiri. Ya, bisa jadi itulah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Berkah dari Allah kepada kita dengan apa yang kita alami, baik itu sakit badan atau fisik ya, baik itu sakit perasaan ya, tersakiti ya, ataupun mungkin sakit-sakit yang lain yang kita tidak inginkan ya. Karena ibarat kita tahu kan roda kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah ya. Jadi disinilah Allah ciptakan kita di dunia ya. Kalau nanti di surga sudah tidak ada tuh rasa sakit-sakit lagi Syifa. Di surga kita tinggal memetik apa yang kita alami, apa yang kita perbuat di dunia ya. Jadi sakit ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin di sisi lainnya adalah suatu rahmat, suatu keberkahan tersendiri buat kita. Karena dengan sakit itu benar-benar dihapuskan dosa kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, kata Allah, sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar tidak ada batasnya. Ya, jadi tidak ada batasnya. Syifa tahu nggak cerita di balik atau tafsir di balik ayat ini? Ya, jadi orang yang bersabar dan menerima apa yang diberikan Allah, baik itu berupa kesakitan dan lain-lain, itu di akhirat nanti ya, ketika diberikan pahala yang banyak ya, ditanya, apakah ini pahala cukup untukmu? Gitu. Tidak cukup. Nah kemudian kata Allah, berikan kembali. Ya, artinya berikan kembali, tambahin lagi pahalanya gitu. Nah kemudian kata Allah tanya lagi, kalau belum cukup berikan lagi. Ya, kemudian apakah cukup ini pahala untukmu?
dengan kesabaranmu gitu. Terus kata yang orang ini yang bersabar ini, belum cukup ya Allah, berikan lagi terus sampai orang ini berkata cukup ya Allah. Ya, artinya apa? Bahwa pahala sabar itu tidak ada batasnya atau tidak terbatas ya. Ketika kita mengalami sakit, entah itu sakit badan, entah itu sakit yang tersakiti atau sakit apapun ya, bahkan perasaan galau kita ya, kalau kita kembalikan kepada Allah ya, kita kembalikan bahwa pasti Allah Maha Baik, pasti Allah memberikan semua ini bukan tanpa ada hikmahnya, bukan tanpa sesuatu yang Allah ingin kebaikan buat kita. Nah, inilah sebenarnya bentuk keyakinan kita kepada Allah, sehingga hati kita tenang. Ya, sehingga hati kita tenang. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, jadi ketika kita sakit nih Sifa, kita disuruhnya jangan ingat penyakitnya. Ya, jangan ingat yang tersakitinya. Ya, kemudian jangan ingat apalagi punya yang seseorang yang memutuskan kita, misalkan entah mutus silaturahim, entah mutus hubungan atau diblokir ya. Nggak usah mengingat sakit-sakitnya, tapi kita ingat kalau saya sabar pasti Allah kasih pahala, pasti Allah kasih balasan untuk orang-orang yang berusaha menerima apapun takdir atau kehendak Allah. Jadi begitu Sifa. Nah, tapi kan Ustazah, kalau misalnya kita disuruh sabar nih, kayak sabar itu susah banget, apalagi lagi sakit ya. Jadi kalau sakit kan nggak bisa makan enak, mau aktivitas juga susah. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap sabar dalam saat sakit itu? Iya, jadi itu ya tadi kan telah Ustazah sebutkan kiatnya, kita jangan ingat atau jangan fokus kepada sakit-sakitnya. Ya, sakit hatinya atau sakit badannya, ya kita fokus misalkan gini, apakah kita nggak usah berobat? Bukan begitu. Apakah kita cuekin aja tuh penyakit? Bukan, obatin. Ya, artinya kita tetap berikhtiar, berusaha kira-kira apa nih yang menyembuhkan. Tapi kita nggak mikirin kenapa sih saya sakit, kenapa sih saya harus begini, kenapa sih saya susah. Gitu. Tapi kita berpikir apa? Nah, ini yang disebutnya mindset kita harus kita rubah. Bahwa mindset. Jadi bahwa sakit ini adalah sebuah rahmat dari Allah karena dosa-dosa kita berguguran ya. Ustazah bacain sebuah hadis ya biar menambah pemahaman kita. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adaw wala ghammin hatta syauka yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Muttafaq alaih. Ya, jadi Ustazah bacakan ya artinya ya. Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaq alaihi. Atau Bukhari dan Muslim. Jadi ini bukti atau janji dari Rasul bahwa ketika kita merasakan kesakitan, penantian atau sesuatu yang gak enak di hati kita, bahkan ketusuk duri atau jarum ini Sifa lagi jahit nih, kena jarum. Ya, itu ketika kita kembalikan astagfirullah atau innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, itu ucapan-ucapan kalimat thayyibah, apalagi bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu subhanallah, berarti tingkat keimanannya bukan yang biasa-biasa lagi. Ya, ketika sakit bilangnya bukannya innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tapi alhamdulillah. Ya, jadi segala puji bagi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan ketika seseorang mengucapkan dalam bencananya, dalam musibahnya, dalam ujiannya alhamdulillah, maka dia akan masuk surga
sampai dia selesai mengucapkan alhamdulillahnya. Masya Allah, ternyata dengan sabar aja, dengan mengingat Allah, menyerahkan kembali semuanya ke Allah tuh banyak banget pahalanya Ustazah ya. Namun Ustazah, bagaimana jika sakitnya orang yang syirik? Sedangkan kita tahu bahwa yang syirik itu, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Bagaimana itu Ustazah? Ya. Jadi kan ujian ini semua manusia mendapat ujian. Ya. Ketika orang yang beriman mendapat ujian, ya, ujian itu akan menambahkan atau meningkatkan keimanannya. Begitupun sebaliknya, ketika orang yang tidak beriman menerima ujian, pasti penerimaannya beda. Bisa jadi orang yang syirik ini ketika dikasih sakit bukan malah beriman kepada Allah, malah marah sama Allah, malah kecewa, malah benci. Kenapa sih aku dikasih begini, orang lain enggak gitu? Kenapa aku kok hidupnya susah terus dari dulu sampai sekarang? Ya, jadi bukannya beriman. Kalau orang beriman pasti mengembalikannya kepada Allah. Ya, karena orang beriman itu paham. Ya, dan disebutkan dalam sebuah hadis, "Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya, siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka diberi musibah, diberi ujian. Itulah yang tadi Ustazah ulang-ulang bahwa bisa jadi musibah itu adalah rahmat. Bisa jadi musibah itu adalah berkah. Contohnya nih Sifa misalkan udah deket mau nikah, tahu-tahu nggak jadi. Kan itu sepertinya di mata manusia musibah atau bencana. Ya, sedih dan nggak enak gitu. Tapi ketika kembalikan semuanya kepada Allah, bisa jadi berkah tersendiri. Ya, siapa tahu nih calonnya sebenarnya nggak soleh gitu. Betul. Allah Maha tahu yang terbaik ya Ustazah ya gitu. Nah Ustazah, Siva pernah lihat nih ada tulisan atau quotes gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang dikasih sakit sama Allah nih, Allah menarik 3 hal. Yang pertama keceriaan kita sehingga kita terlihat lemas, letih gitu. Kemudian Allah tarik nih nafsu makan kita jadi nggak nafsu makan, dan Allah juga menarik dosa-dosa kita. Tapi kalau kita udah sembuh, itu Allah kembalikan lagi nafsu makan kita, keceriaan kita. Namun Allah tidak mengembalikan dosa-dosa kita. Itu benar ya Ustazah ya, seperti itu ya? Iya, jadi memang ada sebuah hadis ya, yang fima maknahu, yang maknanya seperti itu. Ya, jadi memang hilang nafsu makan, hilang keceriaan. Tapi justru gini Sifa, bahwa kita disuruh menangis yang banyak dan disuruh tertawa sedikit. Ya, jadi kalau kita hitung harusnya prioritas kita adalah banyak menangis dibanding tertawa. Tapi kan kalau keadaan biasa pasti kita banyak tertawa dibanding menangis. Makanya ketika keadaan sakit, pada saat-saat itulah bisa jadi Allah berikan kenaikan iman kita setinggi-tingginya. Itu yang kadang kita dengar istilahnya kuantum iman. Kuantum, loncatan iman. Kalau keadaan biasa mungkin keimanan kita nggak akan tinggi seperti itu derajatnya, ya, karena amalan kita juga biasa. Tapi ketika kita dikasih sakit, kita jadi merasa lemah, terus berpasrah ya. Artinya ya Allah, Engkau maha kuat, Engkau maha menyembuhkan, mengembalikan semua kepada Allah, dan kita memang hamba yang lemah. Tapi kalau kita sehat terus, Siva tahu nggak Fir'aun kenapa melampaui batas? Ya. Karena sehat terus. Jadi Fir'aun itu nggak pernah sakit sejarahnya. Iya. Jadi karena dia nggak pernah sakit, jadi dia merasa dia bisa melakukan apapun, bisa mengalahkan apapun, dan bisa menguasai apapun. Akhirnya melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan. Ya. Naudzubillah. Makanya mungkin kita nih kalau ada penyakit, banyak bersyukur aja. Alhamdulillah masih dikasih penyakit, berarti dosa-dosanya dihilangkan. Ya. Bahkan nggak mau nafsu makan nih. Banyak yang apalagi kalau mau wafat ya Sifa, bisa jadi itu pertanda juga. Ustazah pernah menghadapi beberapa kejadian orang yang mau wafat itu nggak selera makan, ternyata jadi kotorannya nggak ada gitu. Jadi istilahnya dia membuang kotorannya, atau mungkin juga mudah-mudahan meringankan orang yang hidup gitu, nggak menyusahkan. Tapi kalau makan terus kan, makan juga kalau kebanyakan nggak bagus. Gitu. Wallahu a'lam. Nah Ustazah, ada orang yang berpendapat bahwa kalau misalnya diberikan sakit itu tandanya Allah marah nih sama kita, atau kita sadar kita banyak dosa-dosanya sehingga kasarnya itu diberikan hukuman gitu sama Allah Ustazah. Padahal Allah sayang sama kita Ustazah. Nah gimana kita menasehati teman kita yang punya pikiran seperti itu Ustazah? Iya kan ada ya mungkin orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kita juga pernah mungkin kayaknya saya lagi diazab nih sama Allah gitu.
Ya kayaknya saya lagi marah nih, Allah marah sama saya gitu. Padahal sebenarnya nggak ada Allah seperti itu. Allah tuh maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha adil. Nggak ada Allah yang zolim. Ya istilahnya kalau orang berdosa langsung dibalas di dunia. Jadi pembalasan itu adanya di akhirat. Setelah ada penghisaban, setelah ada dihisab, dihitung, ditimbang. Ya itu ada balasan surga atau neraka, balasan pahala atau dapat dosa ya. Tapi selama di dunia nggak ada istilahnya dibalas sama Allah atau mungkin diazab sama Allah ya, diazab gitu ya. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad memang ada dihancurkan seluruhnya karena memang melampaui batas. Jadi diganti satu generasi diganti dengan generasi yang lain, habis ya. Itu memang diazab sebelum umat Nabi Muhammad. Tetapi setelah umat Nabi Muhammad sudah tidak ada yang habis satu generasi gitu. Karena memang Allah merahmati umat Nabi Muhammad. Ya, jadi nggak ada istilahnya diazab gitu ya. Justru sebenarnya itulah bentuk kasih sayang Allah. Ya, sekali lagi bentuk kasih sayang Allah. Gitu. Baik Ustazah. Nah alhamdulillah teman-teman kita sudah selesai dalam kajian kali ini dengan tema sakit adalah penggugur dosa. Berarti benar ya Ustazah, sakit itu penggugur dosa. Nah pemirsa yang di rumah kalau sekarang lagi sakit, diberikan ujian maupun sakit hati atau sakit fisik, jangan khawatir. Tandanya Allah sayang sama kita. Dosa-dosa kita berguguran saat itu. Banyak-banyak bersyukur sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Insya Allah Allah yang akan menyembuhkan karena Allah adalah dokter terbaik, obat terbaik, insya Allah ya Ustazah ya. Alhamdulillah teman-teman, pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton sampai akhir dari kajian ini. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa follow sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.